Tuan. Tuan, itu rekolnya sudah kelihatan, Tuan. Terima kasih, Kisanak. Maaf, Sanak. Benar ini padepokan Gunung Kencana? Betul, Tuan. Silakan. Terima kasih. Sekarang yang itu ya. Baik. Tantri, maaf Tuan. Saya minta maaf. Kisanak mau ketemu pimpinan padepokan. Iya. Beliau pergi ke Pakuan Pondorukem. Kisanak. Maaf. Sebenarnya, saya ingin bertemu seorang gadis yang bernama Kalyana Tantri. Jangan curiga, Sana. Kalyana Tantri adalah anak saya. Dari mana Kisanak tahu Kalyana Tantri ada di sini? Galuh Parwati dan Suliwa. Mereka yang memberitahu. Kami bertemu di padepokan Sugaluh. Tunggu. Kalau Tuan adalah Aji Santa, saya adalah anak Tuan. Iya. Tapi, saya ini cucu siapa? Jelas Demeng Kalapati, Tantri. Kakek, kenapa kakek masih menyimpan dendam kepada ayah? Apa? Kamu tahu kan? Kalau ayahmu itulah yang menyebabkan kematian ibumu. Asal Tuan tahu, orang yang paling dibenci oleh Eyang Kalapati adalah Tuan. Tuan yang memisahkan saya dengan Biung. Hingga akhirnya merana dan meninggal. Tuan yang tega menelantarkan anak kandungnya sendiri. Tuan tidak pantas menjadi seorang bopo. Tuan tidak pantas menjadi seorang bopo. Tantri!
Sabar, Tantri, sabar. Sabar, Jangan Tantri. ikut campur. Tuan. Tuan harus dibasmi. Tuan pantas mati. Biungmu meninggal karena tidak tahan melihat Bopo selalu dipojokkan dan dilecehkan oleh eyangmu. Sebenarnya Bopo ingin sekali membawamu meninggalkan Pulau Momongan. Tapi Bopo mencemaskan keselamatanmu. Laut di sekitar Pulau Momongan sangat ganas. Badai sering datang secara tiba-tiba. Bopo, terus terang, selama ini saya selalu berpikir buruk tentang Bopo. Gambaran Bopo yang diceritakan Eyang Kalapati adalah seorang lelaki yang tidak bertanggung jawab. Bopo lari dari Pulau Momongan karena tergila-gila perempuan lain. Bagaimana Bopo bisa tergila-gila dengan perempuan lain? Sejak kematian biungmu, Bopo telah bersumpah untuk tidak akan pernah kawin lagi. Bertahun-tahun Bopo tinggal di pulau terpencil sendirian. Sampai suatu hari, ada sebuah perahu terdampar karena badai. Wanita di dalam perahu itu hampir saja mati. Ternyata wanita itu adalah istri Empu Mahasyura, Mahaguru dari Padepokan Sugalu. Sugalu? Wanita itu Ibu Galuh Parwati, Bopo. Galuh Parwati itu yang pernah datang ke Pulau Momongan untuk mencari ibunya. Iya, Bopo mengantar wanita itu. Maka sampai di tanah Jawa ini. Oh, rupanya semua ini karena tangan dewa yang telah mempertemukan kita. Bapak. Secepatnya kita harus coba. Jangan terlalu berani untuk coba-coba, Gusti. Hah?
Dengan kekuatan penuh pun, belum tentu kita akan sanggup menaklukkan Kalinggapura. Apalagi kalau kekuatan kita pecah menjadi dua. Siapa yang menurut kalian akan sulit dihadapi oleh para pendekar sakti seperti Paron Wajah, Citra Genjik, Kang Sadewa, dan Durgandini? Prabu Angling Dharma, Gusti. Prabu Angling Dharma yang akan menjadi sandungan utama. Itu kenapa aku meminta kalian untuk mengacau Malwapati. Dengan kekacauan yang timbul di negerinya sendiri, Angling Dharma akan lebih mengutamakan pengamanan di negerinya. Saat itu, pasukan kita menuju ke Kalinggapura. Tentu, para pendekar yang kita sewa diharapkan sudah mulai mengacau di sana. Gusti, itu benar-benar gagasan yang cemerlang. Kami mengerti maksud Gusti. Kanda, saran saya, Kanda jangan meremehkan Adipati Prabakara. Kesaktian bekas Senopati itu sangat luar biasa, Kanda. Apa kamu pikir pendekar yang kusewa bukan pendekar sakti? Siapa yang tidak kenal Paron Wajah dan para pendekar lain yang kusewa? 10 Adipati Prabakara. Tidak ada seujung kuku mereka. Yang Kanda lupakan adalah semangatnya. Prabakara memiliki semangat membela negaranya. Sementara para pendekar itu hanya membela uang yang Kanda bayarkan. Habis uang, habis pula semangat tempur mereka. Cukup! Jangan ikut campur urusanku lagi. Asal kamu tahu, kamu sudah tidak aku butuhkan lagi. Tahu? Giriwara, semoga Dewata mengutuk semua perbuatanmu. Terkutuk kau! Siapa dulu? Aku duluan, Ki. Kurang ajar.
tua kelakuannya seperti berandalan pasar. Ya. Terima kasih, Bu. Den, uangnya banyak sekali, Den. Ketemu lagi, Tabib. Ayo, kita lanjutkan permainan tempo hari. Hitung-hitung yang tua ingin mengujimu. Kita bawa saja Brangas. Mumpung kita cuma berdua. Iya. Akhirnya kita juga yang mendapatkan titisan Betara Surya ini, Genji. Kelihatannya cukup serius, Pangeran. Kalian yakin mereka bukan orang Kaligapura? Selama ini kami tidak pernah melihat mereka berkeliaran di kota raja, Pangeran. Dan kedua orang itu sangat sakti. Lalu pendekar yang melawannya? Itu juga baru kami lihat, Pangeran. Sepertinya kedua pendekar itu bagaikan kerbau yang sedang berendam. Baru tampak kepalanya. Saya yakin masih ada badannya yang tersembunyi di dalam air. Maksud Pangeran, ada kelompok tertentu yang sengaja mau membuat keonaran di kota raja.
Ya. Tentang siapa-siapa mereka, kita harus segera tebarkan telik sandi. Pawan Adipati Prabakara harus segera dihubungi. Baik, Pangeran. Dan kalau keadaan sudah semakin gawat, hubungi juga Paman Prabu Angling Dharma. Maksud Pangeran, ada kemungkinan terjadi pemberontakan. Iya. Dan kita harus selalu waspada. Itu akan jauh lebih baik. Orang-orang Kalinggapura pasti sedang bersiaga penuh. Mengira kita akan muncul lagi. Sebenarnya, aku malu menghadapi cecunguk-cecunguk seperti prajurit kemarin itu. Yang kuharapkan munculnya para pendekar dari Kalinggapura. Tapi mana? Belum tentu. Buktinya Suliwa ada di sana. Saya yakin dia tidak sendirian. Bukan begitu, Liwa? Katakan, siapa saja pendekar yang ada di Kalinggapura? Hah? Saya tidak tahu. Kenapa kamu menyerang kami, ha? Sebagai sesama pendekar, saya malu melihat dua orang pendekar masyhur melawan prajurit-prajurit rendahan. Saya tidak bisa membiarkan kekejian seperti yang kalian lakukan. Hebat. Rupanya kamu ingin disebut pahlawan di negeri Kalinggapura. Kenapa kalian memperlakukan saya seperti ini? Saya juga pendekar. Akan lebih terhormat kalau kalian membunuh saya. Jangan ngawur. Hanya pendekar yang mau melepaskan titisan Batara Surya yang sudah ada dalam genggamannya. Itu omong kosong. Saya sendiri tidak pernah merasa sebagai titisan Batara Surya. Sungguh. Pada saatnya, kamu akan tahu. Paman, coba tolong tangani masalah keracunan ini ya. Bawa tabib Baluku ke desa Kibekel ini dan cepat berikan penawarnya. Mengerti? Baik, Nandapati. Mari kita. Baik, Gusti. Ada apa, Ki? Desa kami disatroni rampok, Gusti Pati. Rampok? Jumlah mereka banyak sekali dan sangat kejam. Dan ini? Harta kami ludes, Kipati. Anak dan istri hamba tewas dibantai rampok-rampok itu. Rampok? Rampok lagi? Aduh. Ada apa lagi? Gusti Pati, kami juga baru saja dirampok di hutan perbatasan mau masuk Malwapati. Semua barang-barang dagangan kami dirampas dan mereka menyiksa kami. Baiklah. Semua laporan kalian akan kami tangani. Kalian yang keracunan boleh istirahat di balai pengobatan. Dan yang terluka dari tamu mancanegara boleh istirahat di Wisma Tamu Negara di belakang sana. Ya, silakan. Ayo. Saya yakin
membuat rusuh negeri kita ini. Racun dan rampok itu pasti sengaja diciptakan, tapi entah oleh siapa. Yang jelas, ini semua untuk meresahkan rakyat Malwapati. Terus terang, saya sendiri kaget mendengar berita itu, Gusti Pati. Selama ini Malwapati aman. Kita tidak pernah punya musuh. Dan pasukan ronda sering menjajah Desa Milangkori. Nah, begini. Kerahkan seluruh mata-mata. Tangkap siapa saja yang mencurigakan. Dan lipatkan perondaan sampai ke seluruh negeri kita ini. Mengerti? Baik. Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan pasukan Malwapati itu. Sebaiknya kita jangan lakukan apa-apa dulu. Sebab mereka pasti akan melakukan perondaan sampai ke pinggir-pinggir desa. Kita tunggu sampai semua rakyat kembali merasa aman. Baru kita lakukan yang lebih dahsyat lagi dari yang kemarin. Aku yakin Prabu Angling Dharma akan meninggalkan Kalinggapura karena lebih memikirkan Malwapati. Kami sanggup untuk melakukan yang jauh lebih menyakitkan dari yang kemarin, Gusti Rake. Kalau perlu, kota Raja Malwapati bisa kujadikan lautan api. Itu bagus. Itu adalah saat yang paling tepat untuk menghancurkan Kalinggapura. Tapi ada masalah yang harus kita bicarakan lebih dalam, Gusti Rake. Terus terang masih ada ketidakjelasan mengenai cara pembayaran yang akan Tuan lakukan. Hingga saat ini kami baru menerima 1/4 dari yang Tuan janjikan. Itu masalah kecil, Ki Bungur. Yang 1/4 itu baru panjar namanya. Sekarang kalian akan menerima 1/4-nya lagi. Kalau hasil kerja kalian berhasil dengan baik, yang separohnya akan saya berikan. Ditambah hadiah langsung dari Gusti Giriwara. Mana uangnya? Saya peringatkan, jangan ada satupun anak buahmu yang keluyuran. Kita harus menjaga kewaspadaan. Sebab satu saja yang tertangkap, kita akan habis. Jangan takut, Tuan. Kami sudah biasa melakukan kerja rahasia. Tunggu. Kalian tidak usah turun. Bagaimana? Seluruh demang dan bekal sudah kami beritahu, Gusti Pati. Bagus. Mulai besok pagi, siapapun yang masih berada di jalan Kota Raja, langsung tangkap dan penjarakan. Dia patut dicurigai. Mengerti? Siap, Gusti Pati. Sudah, jalan. Bagaimana dengan orang-orang Kabin Baluk? Masih ada 6 sumur penduduk yang airnya belum diperiksa dan dibersihkan dari racun. Ya. Perintahkan supaya mereka semuanya mengenakan pakaian prajurit. Termasuk Tabib Baluk sendiri.
Baik, Gusti. Ada apa ini? Tidak biasanya kota ini sepi. Apa memang ada upacara nyepi? Tangkap dia! Hentikan! Galuh? Paman Dharmayuda? Kenapa para prajurit menyerang saya? Bawakan kuda Nini Galuh kemari. Lebih baik kita segera ke Kedaton ini. Nanti saya ceritakan segala sesuatunya. Sudah 2 sasi ini, Dinda Prabu meninggalkan Malapati. Mencari kamu, Galuh. Kami sudah ketemu di Padepokan Segaluh. Tapi Gusti Prabu sudah 1 pekan meninggalkan Padepokan. Katanya mau ke Malwapati. Mau ketemu sama Gusti Dewi Permaisuri Sekarwangi. Sudah kangen. Kenapa kota raja ini begitu sepi, Gusti Patih? Memang sengaja disepikan. Sebab kami sedang menjebak penjahat yang mau mengacaukan Malwapati. Dalam 3 hari ini, seluruh penduduk diberitahu tidak berkeliaran keluar rumah. Sehingga siapapun yang masih berkeliaran di jalan akan langsung kami tangkap. Oh, itu yang terjadi pada saya. Untung Paman Dharmayuda cepat muncul.
Terima kasih, Paman. Mana Ki Bungur? Di sana. Ki Bungur, ada saudagar yang melintas dari arah Tuban. Mereka membawa 2 gerobak berisi barang dagangan. Kalian dengar semuanya ya. Tidak boleh ada gerakan apapun dalam 1 pekan ini. Mengerti? Ki Bungur, Apalagi? saya pikir sayang Ki, kalau saudagar itu kita biarkan lewat. Barang-barang dagangannya bisa untuk menambah penghasilan kita. Sayang Ki. Berapa orang kekuatan mereka? Paling banyak 9 orang Ki. Siapkan 20 orang. Dan cegat mereka di pertigaan ringin kembar. Jalan! Jangan. Dharmayuda, cepat kembali ke kota raja. Aku ingin tahu tempat persis. Ki Bungur. Ki.
Ada apa, Penguk? Ada apa lagi, ha? Kalah, Ki. Pasukan kami hancur. Mereka bukan saudagar. Mereka senopati dan punggawa dari Malwapati, Ki. Aku bilang apa? Tidak boleh ada gerakan apapun dalam sepekan ini. Tapi kalian memaksa. Hah? Dasar rakus. Hei! Minggir, minggir. Hei! Setan pengganggu. Siapa kamu? Aku Batik Matrim, Mahapati Malwapati. Apa maksud kedatangan Gusti kemari? Aku minta kalian supaya menyerah. Dan aku akan menawan kalian secara baik-baik. Menyerahkan diri? Enak saja. Aku Ki Bungur, penguasa dari hutan ini. Kamu yang harus menyerah. Atau kalau tidak, ku bantai kau seperti hutan. Apakah kalian masih ingin melawan? Orang-orang kita dengan cerdik melakukan pengacauan di sana, Gusti. Pertama, 3 desa sumurnya diracun. Seluruh penduduk bingung dan dalam keadaan kacau seperti itu. 2 desa mereka datangi seolah dirampok dengan kejam. Dan juga jalur utama perdagangan dirampok habis-habisan. Sehingga para pedagang dan saudagar merasa ketakutan, Gusti. Angling Dharma boleh menangis melihat negerinya sendiri porak-poranda. Betul, Gusti. Dengan begitu, para menteri dan senopatinya akan segera meminta rajanya pulang dari Kalinggapura. Oh ya, apa kalian sudah menyiapkan pasukan untuk menyerbu Kalinggapura? Sudah terkumpul 300 dan siap diberangkatkan, Gusti. Tapi hamba harus berangkat lebih dulu untuk menghubungi orang-orang kita di Kalinggapura. Bagus. 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 Sangat jitu. Bagus. Kalau benar yang melakukan itu pendekar tua dengan jurus monyet, saya curiga bahwa dia adalah Ki Brangaswaja alias Ki Legawa. Dan satunya pasti salah seorang dari sahabatnya. Iya. Yang paling menarik menurut salah seorang prajurit yang melawannya, ada seorang pendekar muda yang hebat luar biasa tiba-tiba muncul dan melawan kedua pendekar tua itu. Meskipun akhirnya kalah dan dibawa kabur oleh kedua pendekar tua itu. Iya. Tapi yang patut kita curigai adalah tujuan mereka.
Hanya sekedar Bromo Corah yang ingin menguasai keamanan kota raja seperti yang pernah dilakukan orang-orangnya Giriwara dulu. Atau ada maksud lain? Ya, memang masih samar. Tapi kita tetap harus waspada. Telik sandi kami mengamati ada kegiatan perang-perangan di Pakuwon Gondorukam. Itu tempatnya Giriwara. Betul, Rama Prabu. Lantas buat apa mereka melakukan kegiatan itu kalau bukan keperluan besar? Mereka mau memberontak. Begitu maksudmu? Betul, Rama Prabu. Kemungkinan itu besar sekali. Hancurkan mereka. Hancurkan mereka. Saya kira cukup 500 prajurit kalau hanya untuk menghancurkan sebuah Pakuwon, Pangeran. Saya ingin segalanya cepat tuntas, Paman Prabu. Dengan kekayaan yang dikeruknya selama menjabat sebagai Mahamentri, Giriwara mampu membayar ribuan orang untuk dijadikan prajurit. Tapi gambaran seperti pendapat Gusti Prabu bisa terjadi. Bukan tidak mungkin Giriwara menyewa para pendekar untuk menyerang kita. Itu kenapa kita tidak perlu menggunakan pasukan tempur sepenuhnya untuk menyerang Pakuwon Gandarukam. Saya takut apa yang dilakukan para pendekar sewaan itu hanya sekedar pancingan supaya kita menyerang mereka. Maksud Paman Prabu, ketika kita menyerbu Gandarukam, lalu pasukan Giriwara yang sebenarnya akan menyerang kita? Benar sekali. Mungkin mereka sudah mempersiapkan pasukan di luar Pakuwon. Silakan, silakan Paman. Siapa Gusti Prabu? Caraka. Pasti ada hal yang mendesak. Ada apa, Caraka? Hamba diutus untuk menyampaikan surat dari Gusti Patih. Maaf, Paman Prabu. Kelihatannya ada berita penting. Ada yang mengacau Malwapati. Sumur-sumur diracun. Tiba-tiba banyak perampok yang membuat resah penduduk. Maaf, Gusti. Sebaiknya Gusti Prabu pulang dulu. Mungkin Malwapati membutuhkan wibawa Gusti untuk menenangkan keadaan. Kalau terjadi hal-hal yang sangat mengancam Kalinggapura, tolong segera mengirim Caraka ke tempatku dan Nurweda. Baik, Paman Prabu.
Kalau kamu lapar, kamu bisa memasak sendiri. Di dapur ada beras, ada garam, ada daging kering dan ikan asin. Tapi jangan coba-coba minggat dari rumah ini. Karena sekeliling halaman rumah ini, sudah aku beri japa mantra yang tidak akan mungkin bisa kamu lewati. Genjik, ayo. Kamu tidak akan mungkin bisa melewatinya. Lihat ini. Lihat. Lihat ya. Kamu lihat itu. Siapapun yang melewati garis japa mantraku akan hancur lebur. Kecuali yang menguasai pemunanya. Hah, ngerti? Tunggu sampai aku kembali. Kalau bisa, kamu sudah membuatkan aku obat awet muda untukku. Kami? Kami Brangas. Aku juga perlu obat itu. Iya, kami. Kalau kamu membuatkan obat itu untuk kami, kebebasanmu makin diperluas. Apalagi kamu dengan sukarela mau menjadi anak buahku. Anak buah kami? Kita kan sudah mengikat tali persaudaraan. Iya, kami. Ayo, kita kembali ke Kalinggapura. Ayo. 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 Ya. Kamu lihat? Busuk. Kamu belum memberi penanggalnya padaku, Kilegawa. Kamu. Makanya, jangan nyelonong aja. Ayo.
hadapkan dia kemari. Kamu telah melakukan pengacauan di Malawapati. Merampok saudagar, menggarong rumah penduduk. Hukumannya sangat berat. Kamu bisa dihukum mati. Jawab pertanyaanku. Apakah kamu dan kawan-kawanmu bertindak atas nama kamu sendiri? Atau ada orang lain yang menyuruhmu? Sendiri, Gusti. Bagus. Artinya kamu siap untuk menerima hukuman. Padahal kalau kamu mau berterus terang mengatakan siapa yang menyuruhmu, hukumannya akan ringan. Mungkin akan saya bebaskan. Ampun, Gusti Prabu. Saya yakin dia juga mengetahui siapa yang meracuni sumur penduduk. Tetapi dia bungkam. Kalau aku jadi kamu, aku memilih tawaran yang kedua. Kamu tentu tidak ingin berpisah dengan anak istrimu. Sementara orang yang menyuruhmu enak-enakan menikmati hidup. Kami dibayar, Gusti Prabu. Kami dibayar. Siapa yang membayarmu? Hamba hanya kenal namanya Ki Pancer. Hamba tidak tahu beliau itu orang mana. Tugas kami hanya merampok. Sungguh hamba tidak tahu siapa yang meracuni sumur penduduk. Hamba sendiri baru mendengarnya sekarang. Lepaskan pasungannya. Iya, kamu bebas. Kamu boleh pulang ke tempat anak istrimu. Terima kasih, Gusti Prabu. Terima kasih. Kanda Prabu, saya dengar rampok itu kejam sekali. Apa pantas dibebaskan dari hukuman? Dia itu cuma orang suruhan, Dinda Dewi. Yang paling jahat adalah orang yang menyuruh. Kita harus tahu.
Kenapa dia menyuruh orang berbuat jahat di negeri kita? Tapi, kenapa dibebaskan? Dia pasti akan menemui orang yang menyuruhnya. Yang katanya bernama Ki Pancer. Kita harus menangkapnya. Kakang Madrim, mencurigakan. Dia itu tentu penjahat yang melarikan diri dari penjara. Lihat, rantai yang mengikat tangannya. Pasti dia penjahat besar. Bagaimana kalau kita laporkan saja pada Jagabaya? Pulus. Iya, ayo. Yang benar. Benar, Ki. Dia pasti pelarian dari kota raja. Jangan sembarangan menuduh orang. Jangan-jangan kamu salah lihat. Benar, Ki. Sepertinya rantai itu bekas diputus. Kita tangkap saja, Ki. Kita serahkan ke kota raja. Siapa tahu kita dapat hadiah dari Gusti Prabu Darmasunu. Kamu? Hadiah? Panggil Jalitut, cepat. Baik, Ki. Ayo. Mbok, kenapa dia? Nggak tahu. Tangkap! Kenapa kalian mau menangkap saya? Apa yang telah saya lakukan pada kalian? Apa salah saya? Hah? Apa? Kamu pasti penjahat yang melarikan diri dari penjara. Tangkap! Tunggu! Aduh, saya bukan penjahat. Saya melarikan diri dari tawanan penjahat. Jangan banyak mulut! Yeah!
Dia pelarian dari penjara, Tuan. Mungkin lari dari penjara Kalinggapura. Tutup mulutmu, Jagabaya. Saya mau tanya pada pendekar itu. Maaf atas perlakuan orang desa di sini, Tuan. Bukankah Tuan yang berkelahi melawan 2 pendekar yang bikin onar di pasar Kalinggapura? Betul, Kisanak. Ayo sarungkan golokmu, ayo. Dan Tuan dibawa kabur sama penjahat-penjahat itu. Saya dipenjarakan di padepokannya, dirantai. Tapi saya bisa meloloskan diri setelah berhasil memutuskan rantai ini. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ayo, Pangeran Danurweda sudah menunggumu. Baik, Tuan. Menurut penatus yang melihat perkelahiannya dengan Jagabaya dan pendekar di desa Bunut, anak muda itu memang luar biasa. Oh. Ya, saya harap mudah-mudahan dia mau membantu kita. Yang juga penting, dia pasti tahu siapa pendekar yang berusaha membuat kekacauan di kota Raja beberapa waktu yang lalu. Karena dia sampai menjadi tawanannya. Oh. Suliwa, jangan di sini. Duduklah. Silakan. Terima kasih, Pangeran. Kakang Rake, silakan. Menurut Suliwa, yang mengacau kota raja bukan orang sembarangan, Pangeran. Mereka pendekar-pendekar utama dari aliran hitam. Mungkin bisa kamu ceritakan, Suliwa. Mereka memang kelompok pendekar jahat, Pangeran. 2 orang yang membuat onar di sini namanya Citra Genjik dan Ki Brangaswaja alias Kilgawa. Anggota kelompok mereka paling sedikit 5 orang. Meski ada beberapa yang sudah sadar. Rasanya saya tidak pernah berurusan dengan mereka. Mungkin ada yang menyewa. Atau mungkin kamu bisa tahu, Suliwa. Hamba mendengar mereka menyebut-nyebut nama Giriwara dari Pakuwon Gandarukam. Pangeran, kejadian beberapa hari yang lalu hamba kira hanyalah untuk penjajakan. Atau sengaja untuk memecah perhatian. Tujuan utama dari orang yang menyewa mereka adalah untuk menyerang negeri Tuan. Pendapat kamu sama seperti pemikiran Paman Prabu Angling Dharma. Sebetulnya saat ini kita sangat membutuhkan orang seperti dia. Tapi sayang, negerinya sedang dilanda oleh malapetaka.
Sebaiknya Paman Adipati Prabakara segera diberitahu. Hamba sudah menyuruh Caraka ke Karangtal, Pangeran. Terima kasih Kakang Rake. Suliwah, prajuritku melihat kehebatanmu dalam olah kanuragan. Bersediakah engkau mengabdi pada negeri ini? Sebenarnya pekerjaan hamba adalah tabib, Pangeran. Tapi hamba bersedia mengabdikan diri di sini sebagai apapun. Terima kasih. Saat ini kami memang benar-benar membutuhkan bantuan para pendekar sakti. Ya, mudah-mudahan Paman Prabu Angging Dharma bisa segera menyelesaikan persoalan di negerinya, agar dia bisa segera membantu negeri kita. Pangeran, sebenarnya lebih baik kalau kita pusatkan seluruh kekuatan yang kita miliki sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan seseorang. Kau betul, Liwa. Oh iya, sebaiknya hari ini kamu istirahat dulu. Biar Kakang Rake yang mengurus semua keperluanmu. Kaliana Tantri kelihatannya sudah begitu akrab dengan anakku Padmasari. Jadi setiap saat rumahku terbuka untuk menerima kalian. Terima kasih, Ki. Tapi saya ingin membawa Tantri berkelana di bumi Jawa ini, yang sudah lama kami tinggalkan. Bahkan Tantri lahir di Pulau Momongan. Biarlah tangan Dewata sendiri yang akan menghentikan langkah kami, dengan memberi tempat berteduh. Saya tidak kuasa mencegah kalian. Tapi sampai kapanpun, tawaranku untuk menetap di sini masih tetap berlaku. Terima kasih, Ki. Sampean tetap tidak mau bergabung, Ganggadara. Aku sudah tidak tertarik lagi dengan urusan dunia, Paron. Tidak lama lagi, aku harus menjalani karmaku. Aku ingin kembali bertapa di Pulau Kura-Kura. Yang penting, aku gembira karena rasa kangenku kepadamu, juga kepada muridku, sudah terlampiaskan. Saya bukan anak kecil lagi, Ganggadara. Saya tahu sampean tidak tertarik dengan rencana Citra Gencik dan Brangaswaja. Jangan terpengaruh aku, Paron. Aku tidak pernah ragu dalam menentukan sikap. Tapi aku berpesan, hati-hati dengan Durgandini. Watak wanita itu sangat busuk. Saya juga tidak akan gegabah, Ganggadara. Kalau negeri yang saya serang itu ternyata tidak bersalah, jelas aku menolak. Memang kelihatannya tawaran Giriwara itu sangat menarik. Karena Angling Dharma pasti akan membela Kalingapura. Ini dendam lama kita, Ganggadara. Hidup kok hanya untuk memuaskan dendam. Paron. Sampean tahu kenapa Sang Pencipta
menaruhkan uban di kepala kita dan jenggot kita. Kenapa? Ya. Kenapa? Supaya kita sadar bahwa kita sudah tua. Karenanya diperingatkan untuk mulai memutihkan hidup kita, hati kita, nafsu kita, supaya di kehidupan berikutnya lebih mulia dari kehidupan yang sekarang. Makan di sini soalnya lebih enak. Iya. Tidak ditonton orang. Tidak menonton orang. Dan tidak terganggu. Kita nasinya sedikit.